Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah organisasi komputer. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai perawatan input ya. Kita masuk ke pertemuan yang ke-10. Oke. Apa yang dimaksud dengan alat input? Jadi alat input ini merupakan alat-alat untuk memasukkan data ke sistem komputer. Yang paling sederhana adalah keyboard, mouse, dan sebagainya. Ya. Yang kedua adalah input ini bisa berupa data, yang kedua berupa program atau maintenance input. Nah, perangkat input itu diklasifikasikan menurut jenis inputnya. Yang pertama, perangkat input mengetikkan. Yang kedua, perangkat input penunjuk. Yang ketiga, perangkat input video. Yang keempat, perangkat input suara. Selanjutnya, perangkat input pemindai. Terus perangkat input pembaca kartu, perangkat input RFID, perangkat input sensor, dan perangkat input gerakan. Ya, jadi ada kurang lebih 10 perangkat input berdasarkan jenisnya. Ya, nah perangkat input pun dibagi menjadi dua, ada perangkat input tidak langsung dan langsung. Alat input tidak langsung ini merupakan alat input yang diolah oleh sistem, tetapi disimpan pada media tertentu dulu. Kemudian, melalui mekanisme tertentu, input tersebut dibaca oleh sistem komputer. Ada 3 jenis alat input tidak langsung. Pertama, key to card, ya, key to disk, dan key to tape. Ini contoh, ya. Contoh dari key to tape, key to disk, ya. Ini merupakan jenis alat input tidak langsung yang dulu pernah saya gunakan ini. Disk ya. Namanya floppy disk. Ini ukuran yang 3,5 in. Kalau kalian sudah masih mengalami floppy disk 3,5 in, berarti kalian sudah tua. Karena untuk zaman now yang sekarang ini sudah tidak ada. Yang digunakan hanyalah flash disk kebanyakan, ya. Oke. Ini yang kedua, alat input langsung. Input yang dimasukkan langsung dan diolah oleh sistem komputer. Ini mekanisme dibuat agar sistem langsung melaksanakan pengolahan dari alat input jenis ini. Yang paling gampang adalah keyboard. Jadi pada saat keyboard dikoneksikan ke komputer, dia langsung diolah, langsung bisa dibaca. Ketik A muncul A, ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian ada yang namanya terminal, ya. Terminal di sini bukan terminal lebih panjang atau pelari, bukan ya, tapi ini alat input sekaligus yang dilengkapi oleh output, ya. Umumnya manusia memerlukan alat untuk meyakinkan apakah input yang dimasukkan ke sistem komputer sesuai dengan diinginkan atau tidak. Untuk itu biasanya diperlukan layar untuk menampilkan apa yang sedang diinput. Nah, terminal biasanya terdiri dari sebuah display monitor ditambah keyboardnya. Jadi kita bisa memastikan keyboard yang kita ketikkan huruf ini, contoh adalah untuk perhitungan angka 1, 2, 3 itu masih benar yang kita input adalah ketika ketikan angka 1 atau angka 5, maka akan terdisplay di monitor tersebut. Nah, jenis terminal dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah dumb terminal. Dumb itu artinya bodoh. Maksudnya bodoh, terminal yang tidak mempunyai kemampuan proses data. Jadi, fungsi utamanya sekedar alat input saja, tidak hanya perantara saja, bypass saja. Makanya disebut dengan dumb terminal. Yang kedua, smart terminal, ya.
di terminal yang mempunyai kemampuan koreksi input sebelum dikirimkan ke sistem. Jadi smart ini tingkatannya di mana terminal tersebut mampu mengkoreksi semua jenis input, memastikan bahwa inputnya itu benar sebelum dikirim ke sistem komputer. Ada sistem koreksinya. Ada lagi yang terakhir yang tingkatannya lebih tinggi, intelijen. Smart pintar berarti intelijen itu cerdas, ya. Beda pintar dengan cerdas, ya. Jadi kalau cerdas berarti terminal ini mempunyai kemampuan memproses data sendiri. Jadi tidak bergantung pada sistem komputer. Jadi bukan hanya sekedar koreksi, dia bisa proses data sendiri. Ini contoh dalam terminal. Ini zaman old ya, zaman dulu awal-awal ya. Oke. Jenis-jenis input sebagai menu pertama jenis teks, huruf A besar sampai huruf kecil ya, A sampai Z, angka, simbol, tanda baca dan sebagainya. Kemudian citra, image. Image ini ada pola garis atau pola titik, bitmap. Objek beda, citra dengan objek. Objek itu lebih luas lagi ya, pemandangan alam, benda, manusia dan sebagainya. Dan yang ketiga suara, musik, percakapan. Dan yang terakhir adalah posisi, pointer, titik, posisi relatif dari titik, gerakan dan sebagainya ya. Jadi banyak ya. Oke, jenis-jenis alat input langsung tadi ada keyboard, ada pointing device, ada scanner, ada mikrofon, ada sensor, ada kamera ya. Keyboard kita bahas satu-satu. Keyboard adalah alat untuk menuliskan atau memasukkan data atau perintah melalui huruf, angka, kode, atau karakter-karakter tertentu ke dalam layar monitor yang sebelumnya perintah tersebut diolah oleh elektronik oleh CPU. Nah, bentuk keyboard secara umum sama dengan pada mesin ketik. Perbedaannya jumlah tombol keyboard untuk aksara, angka, perintah lainnya lebih banyak daripada pada mesin ketik. Nah, digunakan untuk menekan tombolnya, macam dan bentuk variasinya ada keyboard HP, keyboard ATM, keyboard PC, keyboard QWERTY, huruf kanji dan sebagainya. Jadi tiap keyboard beda-beda. Dan biasanya hanya digunakan untuk menginput data jenis teks saja. Nah, ini contoh yang buat angka, ini keyboard macam-macam. Makanya keyboard itu kalau akan beda, keyboard huruf kanji dengan huruf Latin itu biasanya beda tipenya. Sehingga kalau kalian beli laptop yang second yang asal dari Jepang atau Cina, biasanya compatible keyboardnya akan beda ya. Oke. Jenis keyboard ada jenis keyboard QWERTY, ada Dvorak, ada Glockenbach, ada Core keyboard, ada keyboard Marder, dan keyboard proyeksi ya. Nah, selanjutnya pointing device. Pointing device itu posisi tadi. Contohnya digunakan untuk menggeser atau menggerakkan. Biasanya digunakan untuk menginput data jenis posisi atau perubahan posisi. Yang paling umum itu mouse, ya, trackpad, touchscreen, stylus, joystick, atau divisor, ya. Ini jenis pointing device. Ini contoh, ya. Pointing device ini laser pen, ya, juga sama. Ada keyboard, skimmer, mouse yang paling umum. Oke, selanjutnya peralatan input pemindai. Pemindai itu apa namanya itu? Istilahnya scan lah ya, pemindai itu. Pemindai atau scanner merupakan alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda seperti dokumen, foto, gelombang, suhu dan lainnya.
Hasil pemindaian itu umumnya ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Nah, jenis-jenis pemindai bergantung pada kegunaan dan cara kerjanya. Ada pemindai gambar, pemindai barcode, ada SINAX, ada pemindai cek, pemindai logam, pemindai optical mark reader (OMR), ada pemindai magnetic in character recognition atau MICR, dan juga pemindai 3 dimensi. Oke. Terdapat 2 jenis perangkat pemindai itu, pemindai gambar terformat dan gambar tidak terformat. Contoh, scanner. Scanner digunakan dengan mencitra data atau pola, berupa gambar atau pola di kertas. Jenis-jenisnya ada graphic scanner, untuk menginput teks agar dapat diedit kembali. Ada MICR, menginput tulisan menggunakan tinta magnetik seperti pada cek. Ada barcode reader untuk menginput kode yang ditulis dengan barcode. Kemudian jenis-jenisnya ada magnetic reader untuk menginput kode yang tulis dengan type magnetik, misalkan ITM, ya. Kemudian OCR untuk menginput kode yang tulis dengan huruf font OCR. WMR yang digunakan untuk menginput kode yang dibuat oleh PC 2B, ya. 3D scanner menginput kartur 3D benda atau gerak benda. Kemudian ada biometric scanner, ya, ada fingerprint, ya, buat sidik jari, retina, ya, menginput pola retina mata. Ini contoh retina, fingerprint, movement, bahkan sekarang ada face, ya, wajah, pengenalan wajah di banyak di fitur-fitur HP, ya. Selain face, juga udah umum, ya, kayak fingerprint, ya, voice code dan sebagainya. Nah, ini fingerprint, ini barcode, ini scanner untuk grafik biasa. Kemudian ini juga macam-macam scanner. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk ujian, ya, buat PC 2B, ya. Oke. Terus selanjutnya adalah RFID, Radio Frequency Identification. Jadi RFID ini adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana disebut dengan label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Label atau kartu RFID adalah sebuah benda yang bisa dipasang dalam suatu produk, hewan, bahkan manusia dengan tujuan mengidentifikasi menggunakan gelombang radio, ya. Label RFID terdiri dari mikrochip, silikon, dan antena. Label yang bersifat pasif tidak membutuhkan sumber tenaga, sedangkan label yang aktif membutuhkan sumber tenaga. Contohnya kayak di kartu tol, ya, itu termasuk menggunakan RFID, ya. Jadi kita perhatikan, mau sekarang udah menggunakan e-money, ya, mau di mana saja pergerakannya nanti ketahuan, ya, tidak ini lagi. Kemudian perangkat input video, ada webcam, ada kamera video, ada CCTV. Ini umumnya 3, ya, perangkat input video ini. Nah, kamera digital jadi untuk menginput data jenis objek hasil pada sistem komputer berupa citra, gambar, pola, titik, biasanya dapat diedit dengan program pengedit gambar. Bisa gambar diam ataupun gambar bergerak, ya. Ini contoh dari kamera digital, ya. Sekarang udah banyak teknologinya, udah semakin canggih. Terus perangkat input suara, ada mikrofon, ada automatic speech recognition, ya, ada touch tone. Mikrofon untuk menginput suara, misalnya percakapan. Data yang dimasukkan akan diproses oleh sistem pemroses suara atau voice processing maupun pengenalan suara, voice recognition. Nah, pemrosesan suara akan memilih suara dengan mengubah berbagai parameter, misalkan amplitudonya atau frekuensinya atau pola suaranya. Kalau pengenalan suara, bercocokkan suara dengan suara yang telah ada, beda, ya. Nah,
Ini contoh dari mikrofon sebagai input. Kemudian perangkat input membaca kartu, ada pembaca kartu magnetik, ada pembaca kartu cerdas. Kemudian ada perangkat input sensor. Nah, sensor merupakan piranti yang mengambil data langsung dari lingkungan. Nah, data ini berupa data khusus yang langsung dimasukkan ke dalam komputer. Contoh pemanfaatannya yaitu dengan mendeteksi contoh gunung berapi, ya, kecepatan laju kendaraan, terus pada pesawat, perubahan angin, ya, di kedokteran, ukur suhu badan, juga mengontrol di rumah tangga, ya, banyak lagi implementasinya. Ya, perangkat input sensor juga banyak digunakan pada industri yang dapat membaca berbagai jenis besaran input seperti berat, cahaya, suhu tegangan, warna, dan sebagainya. Ini banyak digunakan untuk membantu proses produksi. Ya. Nah, sensor ini merupakan alat yang digunakan untuk menginput data berbentuk besaran fisika, kecepatan, temperatur, dan sebagainya. Nah, setiap besaran fisika tersebut memerlukan jenis sensor tersendiri. Ya. Sensor dilengkapi dengan modul pengubah dari besaran fisika menjadi data digital. Ini contohnya mendeteksi posisi, ini pun sama, ya. Ini deteksi untuk jarak, ya. Nah, udah semakin berkembang lagi, ya, sekarang. Kemudian driver merupakan program menggunakan mengoperasi alat input tertentu. Nah, umumnya kalau untuk peralatan-peralatan yang umum biasanya sistem operasi sudah ada programnya, tidak perlu driver. Tapi kalau untuk jenis alat input tertentu, bagian spesial pasti memerlukan driver, karena tidak semua operasi punya driver untuk alat-alat khusus ini. Nanti drivernya menyediakan sekumpulan perintah yang dapat diterima oleh masing-masing alat input yang dapat diberikan melalui sistem komputer. Kemudian selanjutnya tabel grafis. Tabel grafis adalah perangkat keras hardware atau input device yang memungkinkan pemakainya untuk menggambar di atas kertas yang menggunakan pensil. Ya. Sebuah grafik tabel terdiri dari tabel digital dan sebuah kursor ataupun sebuah pena digital. Ini contoh CD driver, ya, bisa dalam bentuk CD ataupun nantinya dalam zaman dulu, ya, disket. Kalau sekarang sudah kebanyakan USB. Bahkan sekarang, ya, rata-rata sudah tidak dikasih CD, dikasihnya apa? Link ke cloud. CD drivernya dari CD driver lagi biasanya untuk penghematan. Kalian bisa download di webnya, misalkan Asus, webnya dan sebagainya untuk mencari drivernya. Oke, interkoneksi alat input dengan komputer. Sistem untuk menghubungkan antara input kepada komputer, ya, ada melalui serial port, parallel port, PS2, USB, Bluetooth, ya. Serial, parallel, PS2 udah gak dipakai. Semuanya sekarang rata-rata digantikan dengan USB, ya. Infrared, kartu ekspansi, ini zaman-zaman old, ya. Ada ISACA, PCI card, dan seterusnya. Tapi semua sekarang hampir digantikan dengan USB interconnection, ya. Ini contoh-contoh gambaran buat pengetahuan kalian. Ini PS2, ya. Ini pun sama yang buat dulu zaman ke keyboard belum ada USB, ya. Ini jenis yang lama, ya. Ini. Nah, ini pun sama, ya. Contohnya banyak. Sekarang semuanya pure menggunakan USB, lebih praktis, ya. Kalau gambar sekarang kayak di proyektor sudah menggunakan HDMI, ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai peralatan ini. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa sampaikan di classroom pada komentar kelas. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya mengenai peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.